Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali duduk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita kembali dapat bertemu dalam pembelajaran akidah akhlak untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan baca doa sebelum belajar. Ya, silakan santri semua angkat tangan dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Muallim coba absen dulu. Abdul Aziz? Iya, Abdul Aziz hadir. Adi Nur Fauzi hadir. Jaki Firmansyah Fatur Rahman Islami hadir. Muhammad Fikri Fairuz hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan coba dulu. Muallim dulu ingin mencoba apakah santri masih mengingat pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi salat yang berkenaan dengan pengertian dan hukum salat. Ya. Siapa yang masih ingat pengertian salat menurut bahasa? Aziz, ya, apa Aziz? Ya, silakan. Doa, ya. Tepat sekali, sekarang duduk. Jadi kita sudah bahas di minggu sebelumnya bahwa salat itu berasal dari bahasa yang bisa diartikan berdoa. Jadi secara bahasa salat itu sama dengan berdoa karena isi dari bacaan salat adalah rintetan doa-doa. Sedangkan salat menurut istilah siapa yang masih ingat? Hafiz, ya silakan Hafiz. Menurut istilah, salat adalah beberapa ucapan dan perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan salam, ya tepat sekali. Silakan duduk Hafiz. Jadi secara istilah salat tadi sudah disampaikan oleh teman kita Hafiz, yaitu beberapa ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya tepat sekali. Ya, alhamdulillah berarti santri masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin tentang pengertian dan hukum salat. Hari ini kita akan bahas materi yang berkenaan dengan syarat dan rukun salat. Yang pertama, syarat salat. Syarat salat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan salat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap mata pelajaran yang berkenaan dengan salat, pembahasan tentang syarat salat selalu didahulukan sebelum pembahasan rukun salat. Syarat salat sendiri terbagi dua, yaitu syarat wajib salat dan syarat sah salat. Syarat wajib salat artinya beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang terkena wajib salat. Jadi syarat wajib salat ini adalah sesuatu kondisi atau keadaan yang membuat seseorang harus melaksanakan salat, wajib melaksanakan salat. Syarat wajib salat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Syarat wajib Islam yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi dengan kata lain, orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk salat sampai dia memeluk agama Islam. Yang kedua, syarat wajib salat yang kedua apa? Balik ya. Jadi anak-anak kecil yang belum balik itu juga belum dikenakan wajib salat sampai dia balik. Baik itu balik dari segi umur ataupun balik keluar air mani. Di sini sudah balik atau belum?
Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang sudah balik, maka kalian wajib melakukan salat. Jika tidak melakukan salat akan terkena dosa. Sedangkan bagi kalian yang belum balik, kalian belum dikenakan wajib salat, tapi tetap harus belajar salat. Sekarang kita masuk pembahasan syarat sah salat. Nah, kalau syarat wajib salat tadi harus dipenuhi sebelum pelaksanaan salat, artinya sebelum kita melaksanakan salat, yang 3 tadi harus sudah dipenuhi, yaitu Islam, balik, dan berakal. Kalau syarat sah salat itu kita penuhi atau kita kerjakan ketika pelaksanaan salat itu sendiri. Syarat sah salat ada berapa? Bukan, syarat sah salat 5, tepat sekali. Syarat sah salat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, jadi ketika kita melaksanakan salat, kita harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan hadis kecil. Syarat sah salat yang kedua adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika melaksanakan salat, badan kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita gunakan untuk salat harus terhindar dari najis-najis. Yang ketiga, syarat sah salat yang ketiga adalah menutup aurat. Syarat sah salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Ini juga harus menghadap kiblat. Dan yang terakhir, syarat sah salat yang terakhir adalah mengetahui masuknya waktu salat. Jadi ketika kita salat, kita harus mengetahui waktu masuknya salat. Itu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan rukun salat. Rukun salat disebut juga dengan fardu salat. Rukun dilaksanakan pada saat melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Adapun rukun salat itu ada 13. Yang pertama, rukun salat pertama adalah niat. Iya, tepat sekali, niat. Niat tempatnya di dalam hati. Niat merupakan kesengajaan dan pekerjaan hati. Jadi niat tidak boleh diucapkan. Niat tidak boleh diucapkan. Niat harus letaknya di hati. Kalau lafaznya boleh diucapkan. Misalnya ketika salat zuhur, kita ucapkan lafaznya boleh. Tapi ketika mengucapkan lafaznya di dalam hati tetap niatnya harus. Lafaz hukumnya sunnah. Sedangkan niat tadi hukumnya wajib. Karena termasuk rukun salat. Iya. Misalnya salat zuhur, ketika kita membaca lafaz salat sendiri misalnya, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, ketika mengucap Allah dalam hati harus mengucap niat tadi. Sengaja aku salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati. Yang sholli fardhu zuhri tadi itu hukumnya sunnah lafaznya. Tapi yang niatnya tadi, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, ini hukumnya wajib. Kalau itu tidak dikerjakan maka salatnya tidak sah, karena itu termasuk rukun salat. Tapi ingat, tidak boleh diucapkan, harus di dalam hati. Rukun salat yang kedua adalah berdiri tegak bagi yang mampu, bagi yang kuasa. Artinya bagi kita yang tidak ada uzur, tidak ada halangan, kita harus melaksanakan salat dengan berdiri tegak. Itu termasuk rukun. Yang ketiga, rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi bagi kita yang mampu dalam keadaan berdiri tegak tadi, ketika sudah dalam posisi berdiri tegak, maka kita akan masuk ke rukun salat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya mengangkat kedua telapak tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Mulut kita mengucap Allahu Akbar, hati kita tadi mengucap niat tadi. Hati kita niat. Yang pertama tadi, masih ingat? Kalau misalnya salat zuhur tadi apa niatnya? Salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Nah, itu dikerjakan beriringan dengan takbiratul ihram ketika mengucap Allahu Akbar. Iya. Kita masuk ke rukun salat yang keempat. Rukun salat yang keempat adalah membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah juga termasuk rukun salat. Jadi ketika tidak membaca surah Fatihah, maka salatnya juga tidak sah. Jadi hukum membaca surah Fatihah juga wajib. Namun setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surah Fatihah, disunahkan, dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca doa iftitah.
Rukun salat yang kelima, ruku serta tu'maninah. Ruku serta tu'maninah. Adapun gerakan ruku kita akan coba langsung praktekkan ya gerakan ruku. Santri yang di ujung sana bisa perhatikan ke sini, Hafiz juga bisa perhatikan ke sini. Kita cobalah. Terlihatlah mu'alim di sini. Ya, terlihat. Jadi rukun salat yang kelima adalah rukuknya harus dalam posisi tubuh kurang lebih 90 derajat. Jadi rukuknya harus sejajar. Adapun rukun salat yang keenam adalah i'tidal. I'tidal apa artinya di ruku? I'tidal. Iya, i'tidal artinya kembali ke posisi semula. Kalau tadi kita sudah melaksanakan ruku, tu'maninah, lalu kemudian i'tidal artinya kembali ke posisi semula, berdiri tegak. Serta tu'maninah artinya setelah berdiri tegak tetap harus diiringi dengan tu'maninah, berhenti atau diam sebentar. Selanjutnya, rukun salat yang ketujuh, sujud 2 kali. Kemudian kita masuk ke rukun salat yang ke-8, yaitu duduk antara 2 sujud. Kita sudah membahas tadi rukun salat yang ke-7 artinya 2 kali sujud. Dalam 2 kali sujud itu nanti diselingi dengan duduk antara 2 sujud. Setelah sujud yang pertama lalu bangun, duduk antara 2 sujud. Dengan posisi seperti ini. Kaki kanannya diangkat, kaki kirinya dibelahan, dan posisi duduk kita di atas kaki kiri. Gitu. Lanjut lagi. Rukun salat yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir mirip dengan duduk antara 2 sujud, namun posisinya sedikit berbeda, yaitu posisi duduknya di lantai. Bisa dilihat? Ya, bisa dilihat seperti itu. Jadi mirip. Kemudian kita lanjut ke rukun salat yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir juga merupakan rukun salat. Kemudian rukun salat yang ke-12, mengucap salam. Untuk mengucap salam ini mungkin masih ada yang kurang tahu. Salam yang wajib itu hanya salam yang pertama, yaitu ketika kita menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib. Salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Yang terakhir ini meskipun bukan termasuk gerakan, tapi ini juga penting. Rukun salat yang ke-13 yang terakhir adalah tertib. Ini juga penting meskipun bukan gerakan, tapi tertib di sini maksudnya urutan rukun salat yang tadi dari yang pertama sampai yang terakhir harus dilakukan sesuai dengan urutannya, tidak boleh tertukar. Itu yang maksud tertib. Baiklah, sebelum mu'alim tutup, mu'alim hanya ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya yang berkenaan dengan zikir dan tata cara berzikir. Nah, jadi bagi santri-santri di semuanya di rumah nanti bisa pelajari dulu, baca-baca, pelajari, mungkin bisa diskusi dengan orang tuanya tentang zikir, bacaan zikir dan tata cara berzikir supaya nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.